Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Farinuka Nurrahma Azizah MPDI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Prisawida Indah Dimasufah dengan NIM 2120032 kelas PAI 5A, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan remaja awal. Yuk simak videonya. Masa remaja awal. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Dapat dikatakan seseorang telah memasuki masa remaja yaitu apabila telah mengalami perubahan, baik perubahan fisik maupun perubahan psikis. Perubahan fisik pada remaja ditandai dengan tumbuh jakun, suara membesar, tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu, pinggul membesar, dan lain sebagainya. Perubahan psikis pada remaja dapat dilihat dari perubahan kejiwaan secara emosional seperti remaja mudah menangis, tertawa, cemas, dan frustasi. Masa remaja dikatakan masa pencarian jati diri seorang individu dikarenakan pada masa inilah remaja tidak mempunyai tempat yang jelas antara mereka masih kanak-kanak ataupun tidak pula menjadi dewasa. Pada masa ini biasanya para remaja bergabung dengan anak-anak yang seusia mereka, bukan lagi bergabung dengan anak yang usia masih kanak-kanak atau orang dewasa. Masa ini mereka senang bermain, berkumpul bersama dengan remaja lainnya yang seusia. Anak memasuki fase remaja ketika berumur 11 tahun. Rentang usia 11 sampai 15 tahun termasuk dalam fase remaja awal. Yang pertama, perkembangan fisik pada remaja awal. Pada tahap ini, anak-anak mengalami tahap pubertas dan mulai tumbuh lebih cepat. Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan peningkatan dalam minat seksual. Tidak hanya itu, perubahan tubuh juga turut menjadi perhatian remaja. Misalnya, mulai tumbuhnya rambut di bagian bawah lengan dan di sekitar alat kelamin, perkembangannya payudara pada anak perempuan, dan pembesaran testis pada anak laki-laki. Anak perempuan biasanya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Mereka lebih dulu 1 atau 2 tahun dibandingkan anak laki-laki. Bahkan beberapa perubahan pada perempuan juga normal dialami sejak usia 8 tahun dan 9 tahun untuk laki-laki. Yang kedua, perkembangan intelektual pada remaja awal. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja memiliki kemampuan lebih baik dalam berpikir hipotesis dan logis. Remaja juga lebih mampu memikirkan beberapa hal sekaligus, bukan hanya satu, dalam satu saat dan konsep-konsep abstrak. Remaja juga dapat berpikir tentang proses berpikirnya sendiri, serta dapat memikirkan hal-hal yang tidak nyata sebagaimana hal-hal yang nyata untuk menyusun hipotesa atau dugaan. Menurut Piaget, pemikiran operasional formal berlangsung antara usia 11 sampai 15 tahun. Pemikiran operasional formal lebih abstrak, idealis, dan logis daripada pemikiran operasional konkret. Piaget menekankan bahwa remaja terdorong untuk memahami di dunianya karena tindakan yang dilakukannya penyesuaian diri biologis. Secara lebih nyata, mereka mengaitkan suatu gagasan dengan gagasan lain. Mereka bukan hanya mengorganisasikan pengamatan dan pengalaman, akan tetapi juga menyesuaikan cara berpikir mereka untuk menyertakan gagasan baru, karena informasi tambahan membuat pemahaman lebih mendalam. Yang ketiga, perkembangan emosi pada remaja awal. Pada usia 11 sampai 12 tahun, anak remaja biasanya akan menghadapi perubahan fisik di awal masa pubertas. Perubahan fisik ini dapat membuat sebagian dari mereka merasa canggung dan insecure. Kondisi ini bisa membuat anak remaja hanya memikirkan dirinya sendiri dan cenderung membanding-bandingkan dirinya dengan teman sebaya. Tidak hanya itu, perkembangan emosi remaja di usia ini dapat membuat mereka tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dari perilakunya. Selanjutnya, remaja dan tugas perkembangannya. Pada usia ini, tugas perkembangan remaja yang harus dijalani adalah yang pertama,
membantu anak memahami masa pubertas. Yang kedua, memberikan penjelasan soal menstruasi bagi anak perempuan serta mimpi basah bagi anak laki-laki sebelum mereka mengalaminya. Dengan begitu, anak sudah diberi persiapan tentang perubahan yang bakal terjadi pada dirinya. Yang ketiga, hargai privasi anak. Yang keempat, dukung anak untuk melakukan komunikasi terbuka. Yang kelima, tekankan pada anak bahwa proses kematangan seksual setiap individu itu berbeda. Yang keenam, beri pemahaman kepada remaja bahwa cinta kepada lawan jenis punya batas dan aturan. Dan pada saat yang tepat, remaja akan mengalami bagaimana mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada lawan jenis dalam bingkai pernikahan. Dan yang terakhir adalah diskusikan tentang perasaan emosional dan seksual.